Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu semua. Apa kabarnya? Kakak percaya adik-adik sekolah minggu tentu sehat-sehat semua bukan? Nah, kita masih berada di rumah ya. Oke, Kakak Lisa mau ajak adik-adik sekolah minggu semua untuk duduk yang rapi, dilipat kakinya, dilipat tangannya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Bapa, ku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa surgawi, kasih-Mu sungguh besar yang menyediakan segala kebutuhan kami. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadat ini, mensyukuri segala kebaikan Tuhan kepada kami. Kiranya Roh Kudus hadir dalam persekutuan ibadah ini, membangkitkan jiwa serta membangunkan hati kami, supaya mampu menyaksikan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali puji Tuhan. Nah, untuk lagu ini Kakak Lisa mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk berdiri, karena lagu ini ada gerakannya. Adik-adik sekolah minggu semua bisa melihat gerakan kakak-kakak yang ada di depannya. Kakak undang untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi Di Sini Senang. Di mana-mana hatiku senang.
adik-adik, selamat hari Minggu kepada abang dan guru, abang kakak dan guru sekolah minggu se-KPS. Terima kasih kita sampaikan kepada Tuhan karena kita masih dapat beribadah walaupun situasinya seperti ini, di mana adik-adik beribadah di rumah masing-masing. Yang perlu kakak sampaikan ada beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa untuk membersihkan diri. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan. Jangan lupa belajar. Jangan melawan orang tua. Kemudian yang paling penting, jangan lupa berdoa dan membaca Alkitabnya. Semoga ibadah kita dapat kita laksanakan sebagaimana biasa ketika kita dapat beribadah langsung dan bertemu dengan kawan-kawan di gereja. Demikian dulu yang boleh kakak sampaikan. Terima kasih. Salam. Ada sukacita? Iya, kakak percaya ada di sekolah minggu pasti semuanya bersukacita. Nah, untuk lagu yang berikutnya, judulnya Dalamnya Hatiku Jadikanlah. Ini lagunya ada gerakannya. Jadi adik-adik sekolah minggu masih tetap berdiri. Adik-adik sekolah minggu ikutin gerakan kakaknya yang ada di depan. Oke, kita bernyanyi, kita puji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Nah sayang, kita sudah bernyanyi, sudah berdoa. Nah kita sekarang giliran untuk mengucapkan kitab paduan gitu ya. Kita ucapkan bersama-sama. 1, 2, ya. Tita paduan, lama loga naonmu, anjah lama logu sihanmu, barang ahapela lagori atas, pakon mangita nohong, agenda bagas bah, pakon maito mitano, angkon agade si sompahon, barang si bawosan. Nah, dihapus juga di rumah adik-adik ya. Oke adik-adik, sekarang kita masuk kepada ayat hafalan minggu ini. Silakan adik-adik dibuka Alkitabnya. Sudah dibuka? Ayat hafalan pada minggu ini terambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Sudah dapat? Jika sudah, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Yohanes 20
adik-adik, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayat 29b. Nah, kakak mau tanya, adik-adik sekolah minggu, siapa di sini yang punya sahabat? Wih, semua punya sahabat ya. Kakak Lisa juga punya sahabat loh. Tapi satu hal yang harus kita ingat, ada satu sobat kita yang setia, yaitu namanya Yesus. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Dan satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya, salam adik-adik semuanya. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan lewat cerita Alkitab. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa di kanannya. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu dalam ibadah kami Sekolah Minggu GKPS Efrata pada pagi hari ini. Kami merasakan sukacita yang daripada-Mu Tuhan ketika kami bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, membacakan titah yang daripada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sukacita-Mu itu akan menambah sukacita di dalam keluarga kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami Tuhan ingin mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami untuk bisa mengerti firman-Mu itu dan memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Nah, adik-adik semuanya, ayo kita siapkan Alkitabnya. Kita akan membacakan nas untuk hari ini. Ya, Alkitab sudah ada. Kita baca dari kitab Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kitab Yohanes ini dari Perjanjian Baru ya. Kitab Perjanjian Baru ini Injil yang keempat, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, kita buka Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, ikuti ya abang membacakannya.
Tapi bagi adik-adik yang belum bisa membaca, mari ikuti untuk mendengarkannya ya. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Mari sama-sama kita bacakan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Nah, begitu adik-adik nasnya. Salam bagi kita semuanya. Tentu adik-adik masih semangat ya. Nah, setelah kita baca nas tadi, nas ini menceritakan tentang salah seorang murid Yesus. Siapa murid Yesus itu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, benar sekali, murid Yesus itu adalah Thomas. Kalau kita mendengar cerita tentang Thomas, yang kita ingat apa adik-adik? Tentu kita ingat bagaimana Thomas adalah orang yang ragu-ragu, yang tidak mau percaya sebelum melihat bukti. Nah, kita lihat tadi pada cerita ini adalah ini merupakan minggu ketiga setelah Paskah. Dan pada cerita itu murid-murid Yesus ketakutan karena tentara-tentara Romawi ingin menangkap mereka yang bersaksi tentang Yesus. Pada waktu itu tentara Romawi mengabarkan berita bahwa ada yang mencuri mayat Yesus dari kubur, padahal Yesus sudah bangkit. Nah, karena ketakutan akhirnya mereka selalu berkumpul di rumah, dan pada waktu itulah Yesus datang kepada mereka. Tapi Thomas nggak ada di situ. Lalu ketika murid-murid yang lain cerita kepada Thomas bahwa Yesus sudah datang, lalu Thomas tidak percaya. Aku harus mencucukkan jariku ke tangan Yesus. Tangan Yesus bekas paku. Tentu kalau dicucukkan ada bekas lubang bekas paku. Nah, akhirnya 1 minggu kemudian Yesus datang. Ketika itu Thomas ada. Lalu akhirnya Yesus berkata kepada Thomas dan menunjukkan bekas paku itu. Akhirnya Thomas percaya. Nah, adik-adik, apa yang mau kita lihat dari cerita ini? Nah, yang pertama, Thomas adalah murid Yesus. Sudah ikut dengan Yesus selama 3 tahun. Tapi ternyata Thomas belum bisa percaya dengan cerita murid-murid Yesus yang lain. Padahal sebelum Yesus mati pun, Yesus sudah bercerita bahwa dia suatu waktu akan mati dan bangkit lagi. Thomas tidak percaya. Nah, adik-adik, Thomas sudah 3 tahun loh ikut bersama Yesus. Tapi dia tidak langsung percaya begitu saja. Dia minta bukti.
Nah, bagi adik-adik sekarang, mungkinkah hal ini bisa terjadi pada kita? Soal lamanya waktu sudah mengikuti Yesus belum jadi jaminan bahwa dia adalah orang yang sudah sungguh-sungguh percaya. Nah, kita juga adik-adik sekolah minggu, kita sudah lama ikut sekolah minggu, sudah lama mengenal Yesus. Jangan-jangan kita belum percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Maka untuk itu kita harus selalu di dalam ibadah, dalam baca Alkitab, kita sungguh-sungguh sehingga kita bisa percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Enggak bimbang, enggak ragu lagi seperti Thomas. Yang kedua, adik-adik, Thomas minta bukti, harus ada buktinya. Nah, di zaman modern sekarang orang minta bukti. Kalau mau percaya kepada Tuhan Yesus harus ada buktinya. Apakah Yesus bangkit? Apakah Yesus naik ke surga? Nah, kalau bukti mau dilihat, ketika Yesus bangkit, banyak yang sudah menyaksikan bahwa dia bangkit. Ketika Yesus naik ke surga, banyak juga yang menjadi saksi bahwa Yesus naik ke surga. Jadi sudah terbukti. Tapi bagi orang-orang yang pintar, mereka ingin bukti lagi. Nah, bagi kita orang yang percaya, bukti yang dinyatakan dalam Alkitab itulah menjadi bukti iman percaya kita. Apakah adik-adik masih ada yang ragu bahwa Yesus sudah bangkit? Tentu tidak, karena kita percaya dengan bukti iman yang kita rasakan. Nah, yang ketiga ya adik-adik, kita mau lihat juga ketika Yesus sudah datang, lalu dia langsung berkata kepada Thomas, Thomas, tunjukkan jarimu ke kanan. Nah, kita lihat ketika Thomas tidak percaya bahwa Yesus datang, apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus yang lain, Yesus kan tidak ada di sana. Tapi ketika Yesus ingin menampakkan diri kembali, dia langsung berkata kepada Thomas. Artinya apa adik-adik? Artinya Yesus tahu bahwa Thomas sedang bimbang, sedang ragu. Jadi Yesus bukan hanya tahu soal Thomas bimbang atau ragu. Yesus bahkan tahu semua apa yang terjadi dalam hidup kita. Yesus tahu semua yang ada dalam pikiran kita. Bahkan dalam hati kita yang tersembunyi pun Yesus bisa tahu. Makanya Yesus langsung berkata kepada Thomas, dan akhirnya Thomas menyatakan bahwa dia percaya. Nah adik-adik, Yesus Maha tahu. Yesus tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi menjadi pergumulan hidup kita. Adik-adik pasti punya masalah ya. Nah, kalau ada punya masalah, mungkin masalah dengan mama atau bapak, tadi dimarahi, punya masalah mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Nah, Yesus tahu, dan Yesus akhirnya datang kepada Thomas, seperti kepada Thomas, dia akan datang kepada kita. Kalau kita mau berserah kepada Yesus dan meminta pertolongan Yesus, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Makanya adik-adik harus lebih rajin berdoa, sampaikan semua masalah kepada Yesus. Dan sebaliknya juga, Yesus tahu apa yang dalam pikiran kita. Kalau adik-adik punya niat yang jahat, pasti Yesus tahu. Maka jangan sekali-kali punya niat yang jahat, mau mengganggu adik atau abangnya atau kakaknya, mau berbohong kepada orang tuanya. Yesus tahu. Yesus tahu apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Dan berikutnya, yaitu Yesus akhirnya berkata kepada Thomas, engkau percaya setelah melihat aku. Tapi barang siapa yang tidak melihat tetapi percaya, berbahagialah orang. Artinya apa adik-adik? Ketika Thomas sudah percaya, Yesus senang. Tapi Yesus lebih senang lagi kalau kita percaya walaupun tidak melihat. Kita kan nggak melihat waktu Yesus disalibkan, tapi kan kita percaya. Kita nggak melihat waktu Allah menciptakan bumi, tapi kita percaya. Kita nggak melihat bagaimana Adam dan Hawa di Taman Eden,
tapi kita percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Karena apa? Kita melihat bukan hanya dengan mata jasmani kita. Orang percaya melihat dengan mata rohani, mata iman kita. Ketika kita mengalami penderitaan, kesedihan, kita bisa merasakan bahwa Yesus menghibur kita. Ketika kita mengalami lemah, kita bisa merasakan bahwa Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, ketika kita dekat dengan Yesus, sering berdoa, sering bernyanyi memuji Tuhan, maka kita akan merasakan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, situasi murid-murid pada waktu itu adalah mereka ketakutan karena ada tentara Romawi yang menangkap orang-orang yang berani bersaksi tentang Yesus. Jadi akhirnya mereka tinggal di rumah. Nah, sama seperti kita sekarang, kita tinggal di rumah. Karena apa? Ada wabah virus corona di luar. Kita akan tinggal di rumah. Lalu kita di rumah ngapain? Banyak yang bosan ya adik-adik ya, nggak tahu mau ngapain. Tapi sebenarnya murid-murid Yesus ketika mereka tinggal diam di dalam rumah, mereka dengan semangat memuji Tuhan, dengan semangat berdoa dan bersekutu. Itu yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi mereka waktu yang banyak mereka miliki di rumah, mereka gunakan untuk lebih bersekutu kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita bisa tiru bagaimana murid-murid yang pertama zaman dahulu. Kita tinggal di rumah, mari kita lebih banyak berdoa, lebih banyak bernyanyi memuji Tuhan. Apalagi situasi yang mencekam ini, yang bisa menakutkan ini, kita belum tahu kapan berakhir. Mari kita berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan bekerja, pasti akan menyelesaikan masalah ini. Dan yang terakhir ya adik-adik, minggu kita ini adalah Minggu Misericordias Domini. Artinya apa? Kasih setia Tuhan yang melingkupi bumi ini. Kita lihat sekarang ini virus corona nggak terlihat, kita nggak tahu ada di mana, maka kita harus berjaga-jaga. Tapi kuasa Tuhan juga ada dalam bumi ini. Nah, adik-adik, sama seperti waktu zaman murid-murid Yesus, pada waktunya, pada hari turunnya Roh Kudus, maka ketakutan mereka hilang, mereka menjadi pemenang. Begitu juga dengan kita. Kita percaya pada waktunya nanti wabah virus corona ini akan dikalahkan oleh kasih setia Tuhan yang melingkupi bumi ini. Kita nggak melihat apa yang bakal mau terjadi, tapi kita percaya Tuhan turut bekerja. Kita nggak mengerti apa yang bakal terjadi, tapi kita percaya Yesus turut bekerja. Sama seperti lagu ini, Hatiku Percaya. Mari kakak-kakak kita bernyanyi sama-sama lagu Hatiku Percaya. Melihat jalanmu, kata ku tak mengerti rencana, namun tetap berpegang janji, pengharapanku hanya padamu.
Tuhan atas firman-Mu yang sudah sampai kepada kami, bahwa kasih setia-Mu yang melingkupi alam ini, yang melingkupi kehidupan kami, yang memegang kami, bahkan menyelamatkan kami dari situasi wabah virus corona ini. Kasih setia-Mu lebih kuat dari segalanya. Kami percaya pada saatnya kami akan menjadi pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mengumpulkan persembahan. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan, kita bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan hidupku semoga berkenan, Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Sama-sama berdoa, O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Anami Haganu, Pasada Urnami, Asetoranganu, Senggoi dalam nami, Salakana Dosa, Dokram Hasomanami, Torang Age Uja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.